Kelompok 1. Yang pertama Aldi Febriawan, yang kedua Clarissa Farah Adelia, yang ketiga Dewi Nur Hanifah, yang keempat Ira Nursanti, kelima Regita Aprilia, keenam Rosa Ramayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok kami. Ketepatan dalam menjalankan prinsip pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif merupakan metode pendidikan yang menggunakan algoritma komputer serta kecerdasan buatan untuk mengatur interaksi dengan peserta didik dan memberikan sumber daya dan aktivitas pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik. Setiap pembelajaran adaptif berusaha untuk mengubah peserta didik menerima pasif informasi menjadi kolaborator dalam proses pendidikan. Ciri-ciri pembelajaran adaptif. A. Memperhatikan perbedaan individu siswa. Pada dasarnya, setiap manusia tidak ada yang sama. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang adaptif, guru sangat memperhatikan perbedaan dari setiap siswanya yang implikasinya dalam proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh siswa. B. Sebagai alat untuk memperbaiki atau meminimalkan dampak dari kelemahan yang siswa miliki. Dengan pembelajaran adaptif, ini harus dapat memperbaiki dan atau meminimalkan dampak dari kelainan yang dimiliki siswa, bukan memperburuk kondisi siswa. Yang C. Sebagai alat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Pembelajaran adaptif harus dapat mengakomodasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan kebutuhan khusus. Prinsip pembelajaran adaptif. Pada dasarnya, prinsip pembelajaran adaptif sama dengan prinsip pembelajaran pada umumnya, yaitu yang pertama, kesempatan belajar. Kegiatan pembelajaran perlu menjamin pengalaman siswa untuk secara langsung mengamati dan mengalami proses, produk, keterampilan, dan nilai yang diharapkan. Yang kedua, motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan memaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak perlu penting bagi anak. Yang keempat, keterarahan setiap anak melakukan kegiatan pembelajaran. Guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan sasaran dan alat yang sesuai serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kelima, menyenangkan. Kegiatan belajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Yang ketujuh, belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberikan kesempatan kepada anak melakukan praktek dan percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Yang kedelapan, individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pembelajaran. Yang selanjutnya, ketetapan dalam menjelaskan pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK merupakan bentuk pembelajaran yang relatif baru karena pembelajaran selama ini pasti selalu merupakan kegiatan tatap muka di kelas antara guru dan peserta didik.
Pembelajaran berbasis TIK adalah upaya memanfaatkan kemajuan TIK untuk mendukung proses pembelajaran. TIK berperan sebagai alat bantu bukan sebagai subjek utama. Pembelajaran berbasis TIK tidak menghilangkan konteks awal pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di dalam ruang kelas, melainkan melalui beberapa tahapan evaluasi sesuai kondisi sekolah. Pada sekolah yang baru merintis pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran digambarkan sebagai proses tatap muka di dalam kelas dengan konteks digital sebagai suplemen. Selanjutnya, contoh media pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, komputer. Yang kedua, LCD proyektor. Yang ketiga, internet. Yang keempat, pembelajaran. Yang kelima, email. Dan yang keenam, presentasi PowerPoint atau PPT. Yang selanjutnya, manfaat TIK di bidang pendidikan. Yang pertama, informasi makin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya inovasi e-learning membuat pembelajaran berkembang dan menunjukkan kemudahan proses pendidikan. Yang ketiga, dengan menguasai TIK, terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh siswa-siswa di negara maju. Yang keempat, materi tentang pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Kini makin mudah untuk mengakses informasi berkenaan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain. Yang kelima, pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas makalah, paper, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai dari kemajuan TIK, internet menawarkan perpustakaan digital terbesar saat ini yang sangat mudah diakses. Yang ketujuh, TIK membantu sistem informasi lembaga pendidikan sehingga proses manajemen kesiswaan semakin mudah dilakukan dan lancar. Yang ke-8, siswa menjadi lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja saat mampu menguasai komputer dan penggunaannya. Selanjutnya, ketetapan dalam menjelaskan pembelajaran berorientasi pada fenomena kehidupan. Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti, karena telah mati, atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklarifikasikan sebagai benda mati. Ilmu yang berkaitan dengan studi tentang kehidupan adalah biologi. Kehidupan hadir dalam berbagai bentuk organisme di bumi, seperti tumbuhan, hewan, fungi, protista, arkea, dan bakteri. Organisme hidup mengalami metabolisme, mempertahankan homeostatis, memiliki kemampuan untuk tumbuh, menanggapi rangsangan, bereproduksi, dan melalui seleksi alam. Beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam generasi berturut-turut. Organisme hidup yang lebih berkompleks dalam berkomunikasi melalui berbagai cara. Abiogenesis merupakan proses alami ketika kehidupan muncul dari benda tak hidup, seperti senyawa organik sederhana. Selanjutnya, ciri-ciri fenomena kehidupan. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan atau menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh makhluk hidup. Oksigen digunakan untuk proses oksidasi biologi. Oksidasi biologi adalah proses pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Proses oksidasi biologi berlangsung di dalam sel-sel tubuh. 2. Nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan akan zat makanan atau nutrisi. Nutrisi di dalam tubuh dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, tenaga untuk melakukan aktivitas hidup, memelihara jaringan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur berbagai proses metabolisme tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Yang ketiga, bergerak. Pengertian gerak pada makhluk hidup tidak harus selalu berpindah tempat. Gerak merupakan perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu. Yang keempat, bereaksi terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi perubahan yang terjadi di sekitarnya atau disebut dengan rangsang. Rangsang tersebut dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan.
Yang kelima, tumbuhan dan berkembang. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada awalnya hewan, manusia dan tumbuhan berkembang kecil, kemudian secara bertahap tumbuh menjadi besar. Bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri atau menghasilkan individu baru. Tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses metabolisme tubuh makhluk hidup harus dikeluarkan. Jika tidak, akan menimbulkan racun di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan bisa berupa cairan, gas, atau padat. Yang kedelapan, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu dan selalu berusaha untuk mendapatkan suhu lingkungan yang sesuai. Suhu ini disebut suhu optimum. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kisaran suhu lingkungan tertentu. Selanjutnya, ketetapan dalam menjelaskan pembelajaran dengan pertimbangan masa depan. Di masa depan, pendidikan yang mungkin Anda kenal sekarang akan terus berevolusi. New normal dapat menjadi pelatuk yang menandakan dimulainya transisi ke era yang baru ini, yang dapat terasa secara permanen mempengaruhi bagaimana sekolah memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. A. Hubungan antara manusia. Menurut Dr. Ennio Ohmay, Chief Experience Officer AV Education Freeze, dalam pengamatan yang dilakukan kepada siswa-siswa berusia 5 tahun atau lebih, biasanya anak-anak akan memberikan perhatian lebih dalam kegiatan belajar mengajar saat ada seseorang yang turut mendampingi mereka. Sebaliknya, kebanyakan anak tidak akan peduli ketika mereka ditinggal sendiri. Uniknya, hal ini juga berlaku pada orang dewasa. Berikut tren pendidikan di masa depan yang dapat mengakomodir hal tersebut. Melalui berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia, teknologi dapat kita manfaatkan untuk belajar budaya dan terhubung secara langsung dengan semua orang di dunia, baik melalui jaringan sosial atau pertemuan digital. Mengapa tidak memanfaatkan kemudahan ini sebagai pembelajaran model baru di masa depan? Tingkatkan kemampuan literasi secara digital. Sekolah harus mengajarkan kepada para muridnya untuk meningkatkan kewaspadaan di jaringan sosial. Banyak murid mendapatkan informasi yang salah karena mereka tidak bisa membedakan yang buruk dengan tidak. B. Pengalaman belajar yang sesuai dengan murid. Learning on demand. Pada era baru pendidikan, setiap murid akan dapat memiliki jenis pelajaran yang ingin mereka ambil. Hal ini telah dapat kita lihat dalam aplikasi pada Gawai yang membuat setiap orang dapat memiliki apa saja yang ingin mereka pelajari dan lihat. C. Pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran mendalam yang dimaksud dalam poin terakhir ini bisa berarti bahwa tren pembelajaran yang akan muncul ke depannya harus dapat lebih menyerap ke dalam diri sang pelajar baik dalam segi konsep maupun emosional. Contoh paling awal dari era ini adalah pembelajaran budaya dan bahasa baru. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.